wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Fenomena kita. Tempat kita ngobrol santai tapi tetap berisi. Hari ini kita akan membahas topik mengenai tentang fenomenologi dalam kehidupan mahasiswa biologi bersama dengan saya Aziza Turahma. Hari ini kita kedatangan dua tamu hebat yang bakalan ngisi obrolan kita hari ini makin lebih seru lagi. Langsung saja kita sambut. Yang pertama itu ada Arif. Hai Arif. Hai. Arif ini adalah mahasiswa biologi yang katanya lebih paham jaringan pertumbuhan daripada jaringan pertemanan. Nah, gitu dong. Aku juga punya jaringan pertemanan. Cuman ya sinyalnya sering putus. Oke deh. Tamu yang kedua langsung saja kita sambut ada Suci Mandasari. Halo Suci. Halo. Suci Mandasari ini adalah mahasiswa biologi yang katanya lebih sering praktikum makam daripada praktikum di labor. Nggak salah kok, aku emang suka eksperimen, terutama nyoba menu baru di kantin. Cocok banget ya obrolan kita hari ini. Langsung saja kita masuk pada pertanyaan pertama, yaitu cepat fenomenologi. Oke, pertanyaan yang pertama nih, fenomenologi itu apa sih? Kenapa sih topik ini tuh terkenal berat, kayak laporan praktikum yang belum selesai? Arif, coba jelasin dong gimana? Oke, gampangnya gini, fenomenologi itu ngajarin kita buat memahami sesuatu apa adanya. Kayak contoh kita lagi praktikum nih, lihat daun di mikroskop. Kita tuh fokus ke daunnya, strukturnya dan warnanya, bukan malah mikir, ini daun enak gak ya buat dibuat pecel lele. Oh, jadi kayak kita tuh disuruh ngehargain daun itu sebelum nanya apa manfaatnya. Betul banget, fenomenologi itu ngajarin kita buat hadir sepenuhnya. Kayak dosen nih, tahu siapa yang gak hadir dalam kelas. Tapi serius nih, kenapa sih fenomenologi itu perlu kita belajar tentang fenomenologi gitu? Apa sih manfaatnya buat mahasiswa biologi yang udah pusing tiap hari itu praktikum? Mungkin supaya kita lebih melatih hal-hal kecil daripada kita pusing mikirin tugas. Gimana kalau kita lagi nengok mikroorganisme di mikroskop? Coba kita lihat, mana tahu mikroorganismenya lagi dada sama kita tuh. Ya ampun, tapi masuk akal sih. Jadi fenomenologi ini ngajarin kita tuh buat lebih fokus ke sesuatu itu dan gak buru-buru ngejar sesuatu itu ya. Iya, kayak kita pas lihat laporan teman yang tipenya itu lebih banyak daripada isinya. Nah, fenomenologi itu ngajarin kita untuk melihat usahanya dulu gitu. Kalau dari kalian sendiri nih, fenomenologi itu ada hubungannya nggak sih sama biologi? Wah, banyak. Contohnya pas kita belajar tentang jaringan tumbuhan. Nah, kita tuh kan kadang cuma fokus ke teorinya aja, padahal jaringan tumbuhan tuh memiliki keunikan. Nah, fenomenologi ini ngajarin kita untuk ngelihat keindahan dari jaringan tersebut. Contohnya kayak silem yang selalu ngangkut air, tapi nggak pernah tuh pamer-pamer di sosmed. Ya tuh, aku juga pernah praktikum hewan. Terus lupa kalau aku cuma melihat hewannya doang, bukan jaringannya. Oh, berarti fenomenologi ini penting banget ya untuk fokus kita. Oke, menurut kalian nih, gimana sih implikasi filsafat fenomenologi ini dalam dunia pendidikan? Dalam dunia pendidikan tuh, guru tuh harus lebih memahami pengalaman muridnya secara langsung. Dan juga guru tuh harus lebih ngerti bagaimana siswanya itu belajar dan juga merasakan prosesnya gitu. Jadi bukan cuman menghafal materi, tapi bagaimana siswa memaknai pelajaran itu. Misalnya guru nggak cuman ngajarin rumus aja, tapi ngajari siswa juga untuk merenungkan gimana rumus itu bisa dipakai di kehidupan sehari-hari gitu. Oke nih, menurut kalian nih, ada nggak sih manfaatnya bagi siswa tuh gimana? Manfaat utamanya itu adalah siswa bisa belajar dengan lebih bermakna. Mereka nggak cuman tahu materi aja, tapi juga memahami apa isi materi tersebut berdasarkan pengalaman mereka sendiri gitu. Dan salah satu manfaat lainnya tuh mereka tuh jadi lebih sadar dengan diri mereka sendiri. Jadi mereka tuh bisa diajak untuk merenungi apa yang pernah mereka pelajari sebelumnya dan juga meningkatkan kemampuan kritis mereka gitu.
Oh, jadi pendekatan ini tuh bisa bikin siswa lebih terlibat lagi gitu ya. Bener banget. Jadi siswa ini merasa dihargai karena pengalaman dan pandangan mereka itu dianggap penting. Ini bikin mereka lebih aktif dalam proses belajar. Oke, sekarang aku mau bahas sesuatu, kesadaran yang selalu mengarah ke sesuatu. Itu maksudnya gimana sih? Intensionalitas. Pikiran kita tuh nggak pernah kosong kayak kita lagi belajar jaringan otot nih. Kita tuh nggak fokus pada ototnya doang, tapi kadang mikir kapan ya aku punya otot kayak gini. Oh, jadi kayak pas aku belajar fotosintesis nih, aku tuh pernah mikir kapan ya aku bisa hemat energi kayak tumbuhan gitu. Iya tuh, aku juga kadang ngelamun sambil mikir kayak kenapa aku nggak jadi tumbuhan aja yang hidupnya cuman makan cahaya gitu. Nah, itu dia fenomenologi itu ngajar kita buat sadar sama hubungan antara kesadaran dan objek. Kalau melamun soal mantan itu juga intensionalitas. Cuman ya objeknya bikin galau. Jadi jangan terlalu sering intelitas ke mantan ya. Nanti yang ada bukannya sadar malah sakit hati. Mending intelitasnya fokus ke hal-hal happy kayak diskon di kantin. Bener banget ya. Wah, seru banget ya obrolan kita hari ini. Aku jadi lebih ngerti nih kalau fenomenologi itu nggak cuma buat filsafat aja, tapi bisa bikin kita lebih mindful dalam hidup. Oke deh, terima kasih buat Arif dan juga Cici Mandasari yang sudah ngisi obrolan kita hari ini. Gak cuma cerdas, seru, tapi juga kocak. Sama-sama. Semoga fenomenologi ini bisa buat kita lebih menikmati praktikum. Ya meskipun kadang pusing karena tiap minggu praktikum gitu. Iya tuh, dan semoga mahasiswa biologi sadar kalau kita tuh butuh banget sama fenomenologi. Karena untuk paham laporan bukan cuma ngopi-ngopi cantik di kafe doang. Setuju banget. Oke deh, terima kasih juga yang sudah mendengarkan podcast kami. Semoga mendapatkan wawasan baru dari topik yang dibahas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap di buat negara, tetap hadir, tetap fair.